semuanya, perkenalkan nama saya Hilpi Hilpia dengan NIM 23210054 dengan rekan saya Rahma Junita dengan NIM 23210045. Kami berdua di sini ingin memenuhi tugas UTS pragmatik dengan menganalisis fenomena bahasa dalam podcast Raditya Dika Bukan Dokter dengan prinsip kerjasama GRIJ. Alasan kami memilih podcast Raditya Dika karena isinya dekat dengan kehidupan anak muda, penyampaiannya lucu dan jujur, serta memberi hiburan sekaligus pelajaran hidup. Pada podcast kali ini memberikan informasi tentang kesehatan. Nah, kesehatan ini sangat berguna bagi kehidupan sekarang. Bahasa merupakan alat komunikasi sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena melalui bahasa, seseorang dapat menyampaikan pikiran, perasaan, gagasan, dan informasi kepada orang lain. Dalam salah satu jurnal, menurut Octavianus 2013, bahasa sebagai alat komunikasi berupa konstruksi, kata-kata, dan kalimat-kalimat menyampaikan sesuatu yang berharga dan mengandung kebaikan bagi penuturnya. Salah satu podcast yang menarik untuk kita kaji adalah podcast Raditya Dika. Podcast ini dipilih karena memiliki karakteristik tuturan yang khas, yaitu santai, komunikatif, dan sering disertai unsur-unsur humor. Nah, menurut Sutrisno juga dan Wildan 2024, podcast adalah alat tambahan untuk pembelajaran yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bacaan dan metode tatap muka di kelas, membantu peserta didik memahami konsep dan materi yang sulit dengan cara yang menarik dan mudah diakses. Sedangkan menurut Musman 2024, podcast adalah konten audio yang membahas. Sedangkan dalam salah satu jurnal, Musman menjelaskan bahwa podcast adalah konten audio yang membahas masalah dan berita terkini dan terkadang dengan analisis mendalam. Dalam salah satu podcast tersebut, gaya bertutur Raditya Dika, Dr. Gia, Dr. Tirta, dan Dr. Ihsan, mereka cenderung natural serta dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sehingga percakapan mereka mengandung banyak fenomena kebahasaan yang dapat dianalisis secara mendalam. Selain itu, podcast ini memiliki daya tarik yang kuat bagi masyarakat, khususnya kalangan muda, sehingga layak dijadikan sumber data dalam penelitian kebahasaan pragmatik ini. Yang pertama ada maksim kuantitas, menuntut penutur memberikan informasi secukupnya, tidak kurang dan tidak berlebihan. Dalam podcast Raditya Dika, maksim ini dapat terlihat ketika pembicara menjawab pertanyaan dengan penjelasan yang tepat dan tidak berputar-putar. Terus yang kedua ada juga maksim kualitas, menuntut penutur menyampaikan sesuatu yang benar, tidak palsu, dan memiliki bukti yang cukup. Dalam percakapan podcast Raditya Dika, maksim ini dapat diamati ketika penutur menyampaikan pengalaman atau pandangan sesuai dengan fakta. Namun, dalam beberapa bagian juga terdapat ungkapan yang dilebih-lebihkan, disampaikan secara bercanda atau tidak dimaksudkan sebagai pernyataan. Terus yang ketiga ada maksim relevansi, mengharuskan penutur menyampaikan tuturan yang sesuai dengan topik pembicaraan. Dalam podcast Raditya Dika itu, maksim ini dapat ketika percakapan antara host dan narasumber tetap mengarah pada tema yang sedang dibahas. Akan tetapi ada pula bagian percakapan yang tampak menyinggung sedikit dari topik utama dengan bercanda. Nah, yang keempat ada maksim cara. Maksim cara itu dengan bahasa yang tidak ambigu dan tidak juga bertele-tele. Dalam data yang kita temukan dalam podcast Raditya Dika ada maksim cara. Dalam menit ke-32-34 detik, Dr. Gia dalam percakapannya ia menyebutkan bahwa setelah beraktivitas seharian, tubuh menumpuk adenosin. Karena itu, kita sering minum kafein, misalnya dari kopi, untuk membantu mengurangi rasa mengantuk. Nah, dalam penjelasan ini, kalimat ini disampaikan dengan jelas, runtut, dan tidak membingungkan. Urutannya pun juga mudah dipahami. Nah, dengan percakapan Dr. Gia tersebut, itu menunjukkan bahwa maksim cara karena tidak ambigu dan penjelasannya pun mudah dipahami. Terus menurut Dr. Ihsan juga dalam menit 27-8 detik, ia dalam percakapannya menjelaskan bahwa ketika dipoto dengan flash, mata bisa tampak putih karena pantulan cahaya pada retina. Retina menerima rangsangan cahaya, lalu sinyal diteruskan
Lalu ada juga menurut Dr. Ihsan dalam menit 27:08 detik, ia dalam percakapannya menyebutkan bahwa ketika dipoto dengan flash, mata bisa tampak putih karena pantulan cahaya pada retina. Retina menerima rangsang cahaya lalu sinyal diteruskan melalui saraf optik ke otak. Nah, penjelasannya bahwa kalimat ini menggunakan bahasa yang jelas, tepat dan teratur. Istilah yang dipakai juga lebih sesuai sehingga maksudnya mudah dipahami. Informasi yang disusun juga secara logis dari sebab ke akibat. Nah, dalam percakapan Dr. Ihsan tersebut juga itu termasuk ke dalam maksim cara karena bahasanya tidak bertele-tele, mudah dipahami dan tidak ambigu. Berdasarkan data percakapan yang diambil dari podcast Raditya Dika bersama Dr. Tirta, Dr. Gia, dan Dr. Ihsan, berikut analisis berdasarkan prinsip kerjasama GRACE, khususnya maksimum kualitas, kuantitas, dan relevansi. Yang pertama, pada menit ke-2.15, Bang Radit bertanya kepada Dr. Ihsan, apa sih ACLS? Dr. Ihsan menjawab, ACLS tuh kayak pelatihan bedah jantung. Nah, dari tuturan ini, Dr. Ihsan berusaha memberikan informasi yang benar, namun masih bersifat umum dan kurang spesifik. ACLS sebenarnya merupakan pelatihan penanganan kondisi darurat jantung yang lebih kompleks. Kesimpulannya, tuturan ini mematuhi maksimum kualitas, tetapi dalam bentuk penyederhanaan agar mudah dipahami. Nah, pada menit ke-4.14, Bang Radit bertanya, kalau lagi main padel, ada teman lagi sakit jantung, kita harus ngapain? Dokter Tirta menjawab, telepon ambulans, jangan dilakukan sendiri dan harus panggil bantuan. Jawaban dari Dokter Tirta mengandung informasi yang secara medis dan sesuai prosedur darurat. Kesimpulannya, mematuhi maksimum kualitas karena informasinya faktual dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, pada menit ke-22.53, Bang Radit bertanya, kenapa kalau minum kopi lebih mantap? Dr. Gia menjawab, karena ada molekul adenosine dan kafein yang bikin kita lebih segar. Penjelasan dari Dr. Gia sesuai dengan fakta ilmiah tentang efek kafein terhadap tubuh. Jadi kesimpulannya mematuhi maksimum kualitas karena berbasis ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya kita masuk ke maksimum kuantitas atau quality. Maksimum kuantitas menuntut informasi yang cukup, tidak berlebihan dan tidak kurang. Nah, pada menit ke-4.30, Dr. Tirta bertanya, kemarin intercept di mana? Dr. Ihsan menjawab di Bangka Belitung. Jawaban sangat singkat dan sesuai dengan pertanyaan. Kesimpulannya, mematuhi maksimum kuantitas karena informasi diberikan secara secukupnya. Selanjutnya, pada data kelima, menit ke-13:25, Bang Radit bertanya, kalau mau lari, berapa lama biar dapat perasaan itu? Dr. Tirta menjawab, beda-beda per orang. Kalau saya 60/90 menit. Jawaban Dr. Tirta cukup informatif tanpa berlebihan. Kesimpulannya, mematuhi maksimum kuantitas karena memberikan informasi yang relevan dan cukup. Selanjutnya ada maksim relevansi. Maksim relevansi menuntut agar tuturan tetap sesuai dengan topik pembicaraan. Pada menit ke-9.30, Bang Radit bertanya, gaya komunikasi ke pasien lebih mirip siapa? Dr. Ihsan menjawab, tergantung pasien dan kasusnya karena medicine is art. Analisisnya, jawaban masih relevan karena menjelaskan pendekatan komunikasi dalam konteks medis. Kesimpulannya, mematuhi maksim relevansi. Pada menit ke-10.48, Bang Radit bertanya lagi, pernah ada post moment tidak? Dr. Tirta menjawab, selalu setelah olahraga pagi. Nah, dari jawaban ini bisa dianalisiskan jawaban masih berkaitan meskipun tidak dijelaskan panjang. Kesimpulannya, mematuhi maksimum relevan karena masih berkaitan dengan topik yang dibahas. Selanjutnya, pada menit ke-28:45, Bang Radit bertanya, kenangan paling stres saat koas apa sih? Dr. Ihsan menjawab pada saat di tes pediatri. Jawabannya langsung ke inti pertanyaan. Kesimpulannya, mematuhi maksimum relevansi. Selanjutnya, data ke-9 di menit 34:07, Bang Radit bertanya lagi, yang paling membahagiakan di koas saat apa sih? Pada saat tes apa sih? Selanjutnya Dr. Ihsan menjawab lagi, membantu orang melahirkan. Nah, jawaban ini sangat sesuai dan relevan. Kesimpulannya, mematuhi maksimum relevansi. Selanjutnya di data ke-10 di menit 35:46, Bang Radit bertanya, kalau jadi hewan mau jadi hewan apa?
Selanjutnya, Dokter Dira menjawab, saya yang jadi tawon, sambil tertawa. Dari analisis ini, jawaban masih relevan, tetapi bersifat humor dan tidak dijelaskan lebih lanjut. Kesimpulannya, mematuhi maksimum relevan dengan fungsi humor. Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa percakapan santai dalam podcast tetap menerapkan prinsip kerjasama GRACE, khususnya maksimum kualitas, kuantitas, dan relevansi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.